Hai, hari ini kita review grup set Shimano Deore CSM 6100 12 speed. Kenapa sih kok harus 6100? Soalnya di grup set ini ada update terbaru dari Shimano dengan sistem microspline. Jadi untuk grup set M6100 ini nggak bisa pakai hub yang sembarangan. Dia harus pakai hub dengan bodinya itu microspline. Kayak apa sih microspline itu? Ini microspline. Hub pada umumnya dengan bodi Shimano itu bentuknya seperti ini. Ini umumnya Shimano seperti ini. Bagiannya ada yang gede, terus ada yang kecil. Tapi kalau di microspline dia kecil semua. Tuh, kayak begini. Kecil semua. Jadi kalau dengan bodi seperti ini dia nggak bisa masuk karena dudukannya beda. Crossplane ini cuman daminya aja ya, supaya posisi di dalam boxnya lebih pas, nggak kemana-mana gitu. Terus keunggulan lain dari microspline ini, dia bisa sampai keset terkecilnya itu bisa sampai 10T jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dengan rasio 10T, terus biasanya dikombinasikan dengan single gear, single chainring di depan, itu bisa lebih cepat dibanding 11T. Walaupun sebenarnya jarang sih yang make kombinasi sampai ke 11T kecuali di turunan. Nah, ini ya balik lagi ke pengguna sih ya, pengen lebih cepat di turunan atau emang punya power yang gede banget buat nyeprint, solusinya ya begitu, pakai microspline atau kalau dia seram namanya X-Drive. Terus ini juga dengan teknologi Hyperglide, jadi dia 10T sampai 51T, lebar banget, berasa kayak piring, lebarnya udah sama piring sih ini. Nah, kenapa dibuatnya seperti itu? Jadi yang tren sekarang ini kan chainring single, pakai 32T, 34T. Terus ada yang bilang nggak enak single, soalnya ntar di turunan udah nggak bisa ngegas lagi. Nah, dibuatlah solusinya ditambah 10T.
supaya lebih kebut di datar. Lokeringnya lebih kecil ya, tapi lebih tebal, ada westernya. Nah ini kalau yang beli second biasanya ini udah kehilangan, udah lepas, jadi udah nggak bisa ngunci kenceng. Nah kalau ini kalian kehilangan washer, ini kalian bisa beli sendiri sih. Beli aja washer ukuran diameter segini, diameter dalamnya 3 cm, lebar banget. Terus udah pernah ada yang review beratnya nggak sih? Mungkin kalau di luar negeri ada, tapi kalau kata orang fisika sih, berat suatu barang di Amerika dan di Indonesia itu bisa beda. Karena selama ini kita ngukurnya sebenarnya bukan berat, tapi efek gaya gravitasi terhadap benda. Nah, karena lokasinya beda, gravitasinya juga beda. Kalau ini aktualnya di Indonesia berapa ya? Oh ya, ini VIA-nya ada ya. Biasanya kan kalau Shimano ada VIA Malaysia, VIA Indonesia, VIA Jepang, yang biasanya kualitasnya paling bagus VIA Jepang. Ini Jepang, kelihatan nggak? Jepang berarti saya dapat yang paling bagus. Kita lihat berat aktualnya, kelihatan nggak? Kelihatan guys. Berat aktualnya 585 gram untuk 12 speed, sprocket 12 speed nih, M6100. Setengah kilo, lumayan ya. Emang kerasa berat sih dari hands on pertama ini. Terus kita punya apa lagi? Kita punya shifting lever. Ya, boxnya gede banget, cuman buat shifter. 6100 sebelah kanan. Cuman buat shifter, tapi boxnya gede banget. Jadi di dalamnya itu kalian dapat shifter, inner table, dan outer end cap Shimano punya. Ini Shimano SIS OT-SP41. Grade-nya kurang tahu sih ini grade-nya apa. Terus end cap, outer lain lagi tambahannya, lengkap banget. Kalau kalian ngerakit ini udah nggak perlu pusing lagi. Ada tambahan dari bengkel. Oh, tambahan ini end cap 10.000, 20.000, outer 35.000 misalnya. Jadi kalian beli itu udah kelar. Nah, terus ini via Japan. Kelihatan? Sorry. Via Japan juga. Berat aktualnya ya,
Kalau kalian beli shifter second atau baru, itu cara ngetesnya kayak gini. Tarik 1. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, 11-nya kosong. Kita ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Oke, mentok. Enak ya. Suaranya lebih renyah, ada feedbacknya gitu kalau ditekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, 12 speed. Terus teknologi rapid fire itu maksudnya kalau kalian mau lebih kebut, kalau ini kan nurunin giginya, kalian bisa pakai jempol atau pakai telunjuk. Nah, enaknya si Manu gitu. Kalau SRAM nggak bisa, dia harus pakai jempol dua-duanya. Terus bisa 2 kali. Oh sorry, kalau turun sekali. Kalau 2 kali. 3. 1, 2, 3. Oh. Tiga kali rapid fire-nya. Masa sih 3 kali? Beneran 3 kali. Jadi kalian bisa tanjakan, oh miring banget grade-nya, bisa langsung cas 3 kali ganti gigi dalam 1 kali tekan. Keren banget. Biasanya rapid fire itu cuma 2 kali, tek 2 kali, ini 3 kali. Nah, untuk beratnya ini beratnya berat shifter aja dengan inner tanpa outer ya. Penasaran nih bawaannya ini beratnya berapa sih, shifter dan inner kabel. ...132 gram. Oke. Terus outer sama end capnya 52 gram. Berat atau enggak sih itu? Nanti kita cari komparasinya. Mau di-compare sama apa nih? SRAM NX nya yang sama-sama 12 speed. Oke, nanti kita buat reviewnya. Terus ada apa lagi ya? Jadi saya dapatnya ini individual box. Semuanya itu satu box ya, kotak-kotak biru begini. Di luar negeri itu ada yang satu kotak warna hitam. Full Deore M6100 dalam satu kotak gede. Nah, sekarang rem sebelah kiri. Rem sebelah kiri itu pakainya G03S untuk kampasnya. Yang resin bisa pakai metal. Nah, bedanya metal dan resin itu tergantung rotornya atau cakramnya kalian. Kalau kalian pakainya rotornya metal, kalian harus pakai kampasnya juga metal. Kalau kalian pakainya resin, kalian juga harus pakai kampasnya resin. Terus ini juga bisa teknologi ice take. Beneran apa? Nggak tahu, ini BRM 6100 double piston atau 4 piston. Katanya ada yang 4 piston, panjangnya 1 meter untuk depan sebelah kiri.
Biasanya kiri sebelah depan. Tuh. Ini modelnya yang double finger. Kecil, enak digenggam. Nah, biasanya kalau modelnya begini itu lebih pakem. Luasnya kecil. Yang didapat itu lever, baut. Nah, ini buat masang. Oh, pakainya BH90 biasanya kalau pakai olive connector silver ini. BH90. Terus beneran BH90 atau ya Shimano BH90. Tuh, BH90. Biasanya sih yang pakai BH90 ini dia lebih kecil dalamnya, jadi ya emang lebih pakem. Oh ya, ini bisa pakai ice tag, tapi yang didapat itu nggak pakai ice tag, pakai kampasnya resin. Jadi kalau kalian pakainya ice tag itu pakainya model J03 sih harusnya. J03. Jenis kampasnya J03. Sebelum bisa, nanti deh coba dipasang bagus nggak. Terus yang ini via Malaysia. Campur ya. Tadi dapetnya Jepang, yang ini Malaysia sebelah kirinya. Nggak tahu kenapa gitu, random banget. Untuk beratnya kita timbang satu persatu. Nah, ini ada handle supaya nggak kepencet ini beratnya. Ayo reset. Kenapa nggak mau reset? Beratnya 1 gram. Handle levernya beratnya 123 gram. Pakai ini ya, kemungkinan juga 1 gram. Nah, terus yang sebelah kiri 1 gram. Terus untuk kalipernya kita copot dulu. Nah, ini fungsinya guys. Ini fungsinya kalau kalian jalan-jalan loading itu kan kadang bannya dilepas tuh. Nah, hidrolik ini nggak boleh lama-lama dilepas, soalnya dia ada di dalamnya. Ini ada piston, nah kalau ini kondisi baru, pistonnya bagus, rata tuh, rata sama kampasnya tuh. Nah, kalau kalian kelamaan ngelepasnya, dia itu pistonnya keluar, minyaknya ngedorong. Nah, itu yang bikin anginan. Atau lebih parah lagi kalau dia lagi dibuka terus remnya kepencet tanpa ada halangan kayak begini, itu pistonnya bisa jebol keluar. Nah, kalau kalian udah jebol gitu, ini ada yang ngejual sih biasanya piston di dalamnya ini satuan. Nah, jadi kalau kalian beli ini harus kalian simpen pengganjalnya ini, atau kalian bisa ganjel pakai kardus atau triplek kecil. Sama sih fungsinya, cuman kan lebih proper pakai ini. Beratnya berapa sih ini? Gak bakal dipakai juga. 1 gram, 1 gram semua, 1 gram. ...166 gram untuk kaliper sebelah kirinya yang via Malaysia. Terus ini tambahannya juga harus dipasang sih nanti. 0 gram.
11 gram. Oke. Brake lever sebelah kiri. Nah, ini jangan lupa dipasang lagi. Jadi ini sangat berfungsi, sangat penting. Nah, kalau kalian beli jangan dibuang, disimpan. Karena kita nggak tahu kapan harus loading, kapan ya buat jaga-jaga lah ya. Terus ada apa lagi yang didapat dari boxnya? Rem sebelah kanan, panjangnya itu 1700, 1,7 panjangnya, lumayan panjang. Kalau kalian pasang itu harus potong kabel. Nah, ini via Malaysia lagi, via Malaysia sama ini juga via Malaysia juga, cuman ini kabelnya lebih panjang, hose hidroliknya lebih panjang. Langsung ke beratnya aja ya, soalnya speknya sama aja sih kayak yang kiri tadi, cuman kabelnya lebih panjang, hampir 2 kali lipatnya. Kalau yang tadi 1 meter, ini 1,7 meter. Beratnya itu nambah lah ya pasti ya, cuma nambahnya berapa, 184 sorry. ,181 gram. ,11 gram. Dan brake levernya 125 gram. Via Malaysia 125, 124, 125 aja. 124 sih 2 kali nongol. Untuk yang sebelah kanan. Terus ada apa lagi? Ada nih favorit kalian, RD, rear derailleur 1x12 speed HG. SGS ini buat yang biasanya ada 2 seri sih kalau Shimano, SGS, SG, GS gitu kan. Itu bedanya di apa namanya, pulley check. Nah, bedanya di pulley checknya doang, dia lebih panjang kalau yang SGS. Keluar, keren banget. Minimalnya 10T, maksimalnya 51T. Trail XC 1x12 speed. Nah, kalau kalian lumayan nerd, ini sebenarnya sangat penting untuk kalian masang. Nah, kalau ini isinya cuman ya, ini penting sih. Kalau kalian ketemu masalah, kalian bisa scan, nanti ada cara penyelesaiannya di webnya itu. Bahasa Inggris tetap. Boxnya kalau RD emang kayak gini terus sih. Gede banget. Ini via
kayaknya. Kok FDM 6100 tapi nggak ada. Oh, ini kayak XTR. Dia tulisan asalnya di mana ya? Kok lupa ya? Keras banget sih ini. Jadi di dalamnya ini ada per, terus ada diisi fluid, biasanya hidrolik, oli hidrolik. Nah, sih tulisan? Oh, ini gede. Jepang, kelihatan via Jepang, SGS. Jepang lagi, cuman remnya yang Malaysia. Oh ya, ini cuma dapat RD doang ya. Biasanya itu kalau kayak biasanya dapat ini stopper end cap yang ada ujungnya, terus dapat outernya juga biasanya sih. Kalau ya kemarin XTR biasanya ada XTR. Oh, keras banget. Lebih kokoh sih kelihatannya. Terus warnanya agak diorenya nggak silver ya, agak pelangi gitu. Terus nah ini kalian puli atas sama puli bawah itu beda. Nah kalau di Shimano atau di SRAM atau yang lain itu mereka punya sistem G pulley sama tension pulley. Nah ini nyebutnya T pulley, tension pulley. Fungsinya kalau ini guide, dia itu buat ngebimbing rantai di sprocket yang seharusnya, misalnya harus di 10T di paling kiri. Nah kalau kalian nyetel RD gitu kan, ini kalian harus ngepasinnya di sini. Nah kalau ini yang nggak pas, kalian lihat dari belakang begitu kan, nggak pas atas bawah. Nah itu setelannya pasti bunyi-bunyi. Nah ini fungsinya guide pulley. Kalau tension ini fungsinya buat nahan tekanan rantai. Jadi rantai kalian itu kalau makin panjang makin dipendekin sama RD-nya, fungsi RD-nya. Pendekin terus supaya nyampe ke sprocket yang paling besar. Jadi nggak sembarangan kalian cuma ngambil, oh ini kurang loncer, ini loncer. Soalnya dia beda fungsi. Nah ini buat ngebimbing gear, rantai, yang ini buat nahan, beda fungsi. Jadi nggak sembarangan ganti keramik, nggak loncer sih, cuman ya nggak begitu caranya. Kayak begini aja udah cukup. Oh, ukurannya 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 T untuk guide pulley-nya. Dan untuk tension tuh ada T pulley tulisannya. Kita hitung dari tulisan cuma 1 2 dari ini deh, T pulley 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 T juga sama atas bawahnya. Kalau SRAM itu beda, yang di atasnya lebih kecil, guide pulley-nya lebih kecil. Oh bagus banget. Setelan high low, chain tension ini buat lock. Kalau kalian di lock, kok bisa ngelabas gitu sih ngelocknya. Lock jadi lebih keras. Itu kalian blusukan supaya nggak kena batu. Beratnya berapa ya? Lebih berat sih ini rasanya dibanding SRAM, 353 gram.
beratnya. Oke, 353. Nanti totalannya ditulis di akhir video aja. Terus saya punya apa lagi? Apa sih dulu? Oh, dapat rotor. Rotornya ada 2. SMRT56 160. Ini untuk resin. Nah, ini yang saya bilangin tadi, kalau kalian kampasnya resin, harus resin. Yang didapat itu seat bolt. Nah, fun fact soal Shimano. Untuk kualitas kalian lihat biasanya ngebandingin itu dari seri SMRT56, SMRT66, SMRT76 untuk XT, 76 SLX, 86 untuk XT, 96 untuk XTR. Nah, ini semakin naik, dia tanda silvernya ini selalu nambah. Kalau ini orange, kalau dia nambah warna silver 1, itu kualitasnya lebih bagus dibanding yang ini. Terus silvernya 2, kualitasnya lebih bagus lagi. Kalau silver semua itu seri tertinggi dari Shimano. Gitu. Soalnya Shimano ini sering ngeluarin non series, kayak misalnya SMRT. Ya ada sih non seriesnya, dia nggak masuk 56, 76. Biasanya ada. Kita belum ngeliat lagi sih. Ini sama ya. Jadi kita yang reviewnya satu aja. Satu lagi go away. Dapatnya begini, udah sobek boxnya. Jadi M6100. Nah, kalau kalian pakai Aztec itu harus pakai rotor yang Aztec juga. Soalnya saya pernah nyoba pakai Aztec, rotornya ini itu malah jadi warna pelangi rotornya. Jadi kayak overhead gitu, kayak dibakar. Tuh, ini via Cina. Ya, sama kayak yang di luar kotaknya tadi. Tuh, resin pad only SMRT56S 160 Cina SK. Terus, nah ini wajib kalian pasang, guys. Nah, ini ada tulisan topnya. Tuh, top, tulisan top. Kelihatan ya? Nah, itu pasangnya harus di bagian atas begini. Fungsinya, soalnya ini kan dia pakai bautnya itu hex. Kunci torque, bukan kunci hex segi 6 itu ya, ada kunci torque yang ujung-ujungnya tajam, runcing gitu. Itu biasanya kuncinya nggak ada yang kuat, dia biasanya patah duluan. Nah, kalau kalian kekencengan masangnya, nah itu sulit melepasnya, makanya harus dipasang ini untuk nahan supaya nggak kekencengan masangnya. Jadi dia langsung kalian ngecengin langsung udah pas, ngelepasnya juga udah pas. Nah, kenapa? Nah, biru-biru ini buat nahan dratnya supaya tetap di drat hubnya jadi lebih kenceng. Kalau misalnya ini nggak kenceng, kadang kan kita pakai sepeda tuh sering getar, jadi bautnya sering longgar sendiri, sering lepas. Nah, kalau baut kalian sering lepas, kalian tambahin ini biru-birunya. Pakai yang merek Dexton atau apa, kayak itu namanya Trade Locker. Kalian cari aja di online. Tapi kalau di bengkel saya di GMC Bike itu semua drat baut harus dipasang ini dan harus pakai tension. Jadi nggak ada kesalahan dalam ngecenginnya. Beratnya RT56 itu beratnya 132 gram satunya, sama baut-bautnya 146. Oh, lumayan berat bautnya ya, 14 gram, lumayan.
Terus apa lagi yang belum ya? Oh, dapat BB. Yang dipakai itu SMBB 52. SMBB 52. Panjangnya 68 sampai 73. Nah, ini standarnya BB sekarang. Kalau dulu itu sampai bukan dulu. Dulu sampai sekarang itu 6873. Nah, kalau terbaru itu ada yang sistemnya BOS 83. Itu supaya untuk frame BOS sih biasanya. Ini via Malaysia, produk Malaysia. Spacer. Spacernya dikasihnya 3 piece spacer SMBB 52 standar banget tuh, via Malaysia. BB-nya tuh. Nah, ini ada juga thread lockernya. Kalau kalian masang BB supaya nggak bunyi-bunyi, itu harus ditambahin thread locker begini. Kalau kalian udah sering buka pasang, jadi bukan dikasih grease ya, dikasih thread locker supaya dia lebih kenceng. Nah, bedanya yang tadi ke warna biru ini merah, yang ini biasanya permanen, dia lebih kenceng. Jadi kalau udah dipasang itu ngelepasnya sulit banget. Tapi kalau yang biru itu masih agak gampang, masih buat ya lepas pasang lah. Terus standar sih BB-nya. Yang saya nggak suka dari BB Shimano ini ya begini, grease-nya belepotan tuh, biasanya hijau tuh di dalamnya guys. Untuk beratnya BB itu beratnya 88 gram. Gram. Spacernya 5 gram untuk 3 spacer dan 1 plastik, jadi sekitar 4 gram. Kenapa sih emang penting amat berat ini? Penting banget, soalnya kalau ditanjakan itu sebenarnya kalian nggak cuma ngitung ukuran gear pakai 32T chainringnya kek, atau pakai belakangnya 51T kek. Jadi ada yang pada dasarnya untuk tanjakan itu adalah ngangkat berat badan kita dan berat sepeda. Jadi misalnya berat sepeda kalian 15 kilo, terus berat badannya 70 kilo. Jadi untuk tanjakan grade sekian kalian harus ngeluarin power sekian. Nah, kayak begitu. Kalian bisa diet atau bisa diet badan atau diet sepedanya. Itu lebih terserah sih. Bebas kalian, tapi makin gede badan makin besar power biasanya. Ini rantainya CN M6100, jadi bukan pakai yang itu ya. Ini Jepang, buatan Jepang. Oke, via Japan. Dan didapat itu Quicklink 1, panjangnya 126L, umumnya buat 50T itu ya emang segini lah.
126L 126 link. Jadi jumlah linknya ini ada 126. Mau ngitung gua males. Nah, 126 ini biasanya buat MTB, soalnya lebih panjang. Kalau ROT biasanya pakai 116 aja udah cukup. Nah, kalau kalian di rantai kok harganya sama sih, harganya lebih mahal sih padahal serinya sama. Nah, bedanya biasanya di sini. Nah, satunya 116 link, satunya 126. Nah, 126 buat sprocket besar. Nah, ininya mana? Quick linknya kok nggak ada? Ayo keluar. Oh, ngumpet quick linknya guys. Quick link 12 speed. Nah, kalau 12 speed ini harus khusus banget soalnya dia lebih kecil. Nah, ini kayak yang saya bilang tadi. Warna silver ini adalah indikator kualitas produk Shimano. Makin banyak silvernya makin bagus. Jadi bukan sembarangan buat gaya-gayaan. 126 link plus plastiknya, beratnya berapa sih? Lebih tipis loh. Dibanding 11 speed, dibanding 10 speed, 9 speed apalagi itu lebih tipis. Beratnya 218 gram, 280 gram, pakai quick link 5 gram. Oke. Terus yang terakhir tinggal satu-satunya, crankset Shimano M6100 single ya, 32T, panjang armnya 170T. Terus ini, nah ini adalah offset 52 mm jaraknya dari ini, BB nya 68 mm. Itu piece bisa dipasang satu lagi chainringnya. FEGF ini apa nggak tahu, nggak ngerti juga, nanti coba dipelajari. 56,5, jadi jaraknya dengan frame itu lebih jauh, kayak ya sama sih offsetnya kayak begitu. Ini Jepang sih kayaknya, via Jepang. Oh bukan, via Malaysia. Di boxnya ada ya, saya tahu via Malaysia, via Jepang. Di boxnya itu, mari kita unboxing. Crank arm kiri via Malaysia, M6120, M6130 sama aja. Panjangnya 170. T, ada lock ringnya. Lock ring sih namanya board, apa sih board itu namanya. Nah, kalau kalian masang itu ada spacer kecil, masang di crank, hati-hati. Nah, kalau kalian nggak perhatian juga banyak, kok tiba crank kiri saya tiba-tiba lepas, terus setengah gridnya habis. Padahal Shimano itu gridnya emang setengah guys, tuh emang cuman setengah, jadi setengahnya lagi itu nggak ada. Jadi kalian itu harus masang ini, harus bener-bener sama yang paham sepeda. Nah kalau Shimano biasanya dia ada
kayak begini, plat begini. Nah ini indikator kalau kalian itu ukuran masangnya udah bener dari BB-nya. Nah masuk ke lubang ini. Kalau ini udah masuk ke lubang berarti kalian masangnya udah bener. Tapi kalau masih kocak, nah di situ kalian perlu nambahin spacer atau ngurangin spacer. Nah ini harus terpasang kalau di Shimano. Terus ini bautnya juga biasanya ada. Itu yang pakai biru-biru itu thread locker. Ini pendek banget lagi. Bahannya plastik. Terus M6100, oh pakai ini kunciannya di tengah. Lock 35 sampai 50 Nm. Nah, ini kalian harus masangnya pakai kunci torsi khusus. 35 sampai 50 berarti kalian nggak boleh di bawah 35, di atas harus nggak boleh lebih dari 50. 32T. M6100. Nah, beda yang kiri. Kalau yang kiri ini kalian mau ngambil triple, ngambil double, itu bisa yang kirinya sama aja semua. Tapi kalau yang kanan enggak. Yang kanan itu untuk satu cuman M6100. Lumayan berat sih. Terus ini ada glitter-glitternya. Kilap. Tapi di bagian ini enggak, bagian lekukan ini agak dop. M6100. Nah kalau kalian dapatnya kebetulan dapat yang Boss, biasanya itu ditambahin spacer satu kayak plastik. Spacernya spacer crank ya, bukan spacer BB. Berat aktualnya crank arm kiri beratnya 216 gram. Yang sebelah kanan 510 gram. Lumayan. Terus 4 gram. Oke. Deore M6100 itu tadi 12 speed. Deore tadinya 12 speed itu cuman XT, SLX. Deore sekarang punya 12 speed. Guys. 12 speed budget. Ini sekitar, kalau kalian mau grup setnya dia itu sekitar, grup set ya, full grup set tanpa brake set itu sekitar 4 jutaan kalau nggak salah ya. Murah. Oh ya, ada yang pakai mini grup set M6100 itu Shadow Nagato. Harganya cuman 5 jutaan. Kalau kalian mau nyobain M6100 dengan budget minim, beli Shadow Nagato. Promosi malahan. Tapi dia nggak pakai crankset, cuman pakai shifter sama RD-nya aja. Sprocketnya bukan, hubnya bukan, hubnya masih pakai standar, sprocketnya Z-Race. Terus ya yang M6100 cuman shifter dan RD. Oke. Begitu reviewnya. Grup set Shimano M6100 12 speed. Thank you. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye bye.